Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسأله الله على كل شيء شهيد صدق الله العظيم. معاشر المسلمين jamaah salat muslim istiqamah yang insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini kembali kita duduk bersama di majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini salah satu wasilah bahwa kita insyaallah mudah bersusun Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib, kajian kita tentang tasawuf yang kita pelajari. Sebelum kita ke intinya adalah sedikit saya ingin membacakan satu kaul daripada ulama dan kitab Taurat ini. Kata beliau bahwa kita semua ini diberi kesempatan waktu oleh Allah sama 24 jam sehari semalam. Syahadat lail dan nahar arba'an pasar 24 jam. Dalam waktu 24 jam itu masing-masing kita mengisinya berbeda-beda. Kualitas mengisi hidup kita berbeda. Ada yang 24 jam itu dengan ibadah dan zikir. Ada yang 24 jam itu dia hanya dihabiskan dengan waktu sia-sia. Ada yang 24 jam itu dia isi dengan ilmu dan lain sebagainya. Kemudian kata Hasan bin Usman Syakir, fi kulli sa'atin bi'at wa samanina nafsan. Setiap kita Allah SWT diberikan kesempatan bernafas setiap 1 jam itu sebanyak 180 kali. Waktu 24 jam yang Allah berikan, setiap jam kita bernafas sebanyak 180 kali. Kalau nomor ragu, ayo-ayonya itu lebih, itu tidur kan. Napas keluar, napas masuk itu lebih. Kemudian kata Hasan bin Usman rahimahullah sujud tanafas arba'atul nafas salasati wa asbih. Setiap sehari semalam Allah kasih jatah kita bernafas 4.320 kali sehari semalam, siang dan malam 4.320. Dari 430 kali yus'alu bisu'alina wa waqtil qulub wa waqtil dukhul. Setiap helaan nafas keluar dan masuk yang kita hirup dan kita buang nafas, setiap nafas kita Allah memberikan kepada kita 2 pertanyaan. Jadi keluar nafas kita, satu pertanyaan. Kita hirup lagi, satu pertanyaan. Dan Allah simpan 2 pertanyaan. Setiap nafas dan masuk keluarnya Allah simpan pertanyaan. Jadi dalam satu nafas dikali sehari semalam 4.320 kali, total sehari semalam yang kita hirup nafas yang punya Allah, oksigen punya Allah ini sebanyak 8.640 kali. Dan 8.640 kali ini Bapak Ibu baru pertanyaan Allah yang akan diberikan kepada setiap manusia yang ketika nanti dipanggil oleh Allah.
Jadi masuk kubur kita. Sesudah orang menguburkan itu pulang. Dari nafas itu aja Allah meminta pertanggungjawaban berupa pertanyaan 8.640 kali. Setiap satu pertanyaan mempunyai cabang anak pertanyaan itu 100 kali. Jadi contohnya dari 8.640 nanti bukan akhir hanya kita tentang nafas yang Allah beri. Bapak nanti di dunia beli sarung merek gajah. Di mana beli? Pasar bawah atau pasar atas? Berapa harga? Uangnya dari mana? Halal atau haram? Mereknya kualitas bagus atau kualitas rendah? Ditanya, dan satu pertanyaan itu dari 100 jawaban. Pertanyaannya apa? Kalau satu hari satu malam di dunia Allah hanya di akhirat nanti 8.640 kali, bagaimana kalau umur kita hari ini sudah 70 tahun? Banyak pertanyaan. Jadi kalau kita lihat BAP polisi dipanggil seseorang di BAP dengan polisi dipanggil jam 8 pagi itu keluar jam 4 sore, itu kurang lebih 200 sampai 250 pertanyaan BAP polisi. Kalau di akhirat nanti 8.640 kali berapa jam, berapa hari, berapa bulan? Mungkin jawabannya beda. Satu ketika satu riwayat mengatakan ada orang miskin yang ditantang untuk menemani orang yang meninggal di kubur. Jadi kisahnya gini Pak, ada orang kaya minta ke orang miskin, Pak mau dan awali ayah saya yang tinggal di kuburnya sehari semalam. Wasiat ayah saya, kalau ada yang berani mengawali dia di kubur sehari semalam, harta yang banyak ini dibagi dua untuk bapak sebelah, kami sebelah. Kata orang miskin tadi, jadi dikawalilah kami. Dia akan dikubur, tidak ada. Ditutup rapat-rapat, dikasih selang dia untuk bernapas awali yang mati. Begitu waktu subuh datang, yang hidup awalnya itu menjerit, dibongkar kemudian diangkat dia, langsung ditanya apa yang terjadi? Akhir dulu, jangan nanya-nanya, sesak apa? Bukan sesak nafas kamu karena kondisi tubuh yang sempit, bukan. Ternyata ketika dia sudah membaik, ditanya apa yang terjadi, saya ditanya malaikat munkar nakir dari masuk sampai menjelang subuh, tak berhenti pertanyaan gara-gara cuma saya punya satu golok, satu panah golok, dan golok ini saya pakai untuk dari kayu-kayunya saya kumpulin, saya jual, uangnya saya kasih istri untuk beli keperluan rumah tangga, dikasih ke anak untuk makannya, untuk biaya sekolah. Dan satu golok ini pertanyaan kepada saya tidak habis sampai menjelang subuh, tidak kuat saya manusia berkata. Pertanyaannya Pak, kita punya berapa golok? Ada berapa golok? Ada 3. Lebih, si kopi banyak apalagi banyak golok. Jadi kalau ada golok banyak daripada ada dipakai, kita kasih saya. Jadi amal-amal fi hurufin nafsi wa dukhuli kata ulama Hasan bin Usman. Sebanyak itu pertanyaan. Itu baru nafas. Belum lagi nikmat mata, nikmat pendengaran, nikmat lisan dia bisa bicara, nikmat tangan bergerak, nikmat kaki melangkah, nikmat sekali nikmat yang Allah berikan dimintai pertanggungjawaban. Lalu nafas aja 8.640 kali ini. Jadi makanya ketika kata ulama ada berkata disebutkan al-mautu jisrun yusilul haqiqah ilal haqiqah, bahwa kematian itu Bapak Ibu, kematian itu hakikatnya adalah darul dunia ila darul akhirat, berpindahnya seseorang dari sekampung dunia ke kampung akhirat. Jadi kalau ada hari ini tetangga kita pindah dari pasar bawah ke pasar atas, biasa mereka, oh pindah Bapak ini pindah ke sana, biasa. Sebenarnya kata Bapak meninggal
begitu, pindah tempat saja. Jadi tidak perlu ada dikhawatirkan, tidak perlu ditakutkan. Takut kalau mungkin belum ada persiapan. Makanya mengatakan al-maut justru kematian itu hanya perantara jembatan. Yasirul Habib ila Habib, bahwa kematian itu adalah hadiah bagi orang beriman. Karena apa orang beriman yang berjumpa dengan Allah Taala, Allah Jalal, Allah Subhanahu Wa Taala yang mencintai dan dicintai. Nah, itu kata Allah. Jadi kalau meninggal itu salah satu jalan untuk kita bertemu Allah. Jadi pertanyaannya kadang-kadang kita sebenarnya mau masuk surga enggak? Mau masuk surga enggak? Mau. Syaratnya siapa? Mati. Pada akhirnya masuk surga. Itu dia. Jadi kalau mau masuk surga syaratnya mati. Cuma menjemput kematian itu yang perlu kita siapkan. Seperti Ustaz Yahya Maroni dalam YouTube-nya, beliau itu minta yang cepat mati katanya. Saya kuat yang dunia ini, alhamdulillah dia mati dalam keadaan yang luar biasa di bulan haji, di bulan yang diharapkan Allah. Terus ketika khutbah, di akhir khutbah dengan doa yang baik, banyak dalam ketika hulus dan keluar dalam penegakan kalimat itu, berjuang di jalan Allah luar biasa. Jadi tidak semua orang bisa meninggalkannya. Saya hari ini Allah akan bersuara tinggal yang mencontoh pada tauhid, termasuk apa kita hadirin sekalian. Jadi ketika orang itu dinilai bagus tidaknya hidupnya, bagus tidaknya agamanya, ketika dia hidup, kalau akhir hidupnya dia baca itu berarti bagus sekali, bagus hidup, teratur waktunya, tertata hatinya, bagus akidahnya, begitu. Maka ketika orang ketika tempat itu memang sudah bertobat, jadi ingin mencapai sesuatu yang diinginkan oleh kita, memang harus bertobat. Dan berdoa kita kan yakin, ya Allah jadikan akhir hidupku husnul khatimah. Jangan jadikan sepenuh khatimah. Jangan seperti sahabat Rasulullah yang dari suku Badui. Dalam satu riwayat, sahabat Rasulullah dari suku Badui ini berdoa, ya Allah wafatkan aku, masukkan aku ke surga, yang lain jangan. Aku maafir-maafir ada lagi doa bagi Rasulullah, Allahumma ij'alni miskinan wa hsulni fil jannah miskinan wa hsulni miskinan fil jannah. Ya Allah jadikan aku orang miskin, kumpulkan aku di surga bersama orang miskin. Kira-kira ada hari ini kita miskin. Ya Allah sholat, jadikan aku orang miskin. Kata jemaah amin. Ya Allah cepatkan aku mati. Kata jemaah amin. Kira-kira ada apa ya? Kalau ada yang menjadikan imam, wahyu apa itu? Ya Allah jadikan aku orang yang selesai itu menerima syafaat, yang lain jangan. Sahabat Rasulullah bersumpah. Maka kata ulama di sini al-mautu al-wahid. Kematian itu bisa menimpa pada 4 golongan. Pertama, mautul ulama, wa mautul aghniya, wa mautul fuqara, wa mautul umara. Matinya ulama, meninggalnya ulama, meninggalnya orang kaya, meninggal terjadi kepada orang miskin, fakir, meninggal bisa terjadi kepada para pejabat. Ini bahaya. Maka ketika orang meninggal itu ada 4 reaksi yang datang ketika kita mendengar kata innalillah. Allahumma innalillahi. Orang yang Pak motor berhenti penasaran. Ini jemput. Datuk mana pula yang meninggal? Datuk pula dari sasaran. Belum tentu datuk meninggal. Yang belum bisa tinggal. Nenek mana pula meninggal? Yang tua yang sasaran. Yang sakit siapa pula yang meninggal? Padahal meninggal tidak pasti orang tua. Sakit masalahnya. Innalillahi, telah meninggal, telah berpulang ke rahmatullah. Umpama salah satu ustaz yang lagi disebut namanya. Dan kita tidak bersedih. Malam yahzan bi mautil ulama, disebut. Malam yahzan bi mautil ulama, bahwa munafiqun olahan salasu. Rasulullah bilang ada apabila diumumkan
terdengar ada salah satu ulama meninggal kita tidak bersedih, 3 kali Rasulullah menyebut, dialah orang munafik, dialah orang munafik, dialah orang bersedih Allah yang tinggal dunia ulama itu. Kalau kita dapat batanya yang bersedih kepada Allah. Tapi yang kedua kata ulama yang kita ini, wa mautul aghniya, meninggalnya orang kaya. Kalau meninggalnya orang kaya bisa disebut wa mautul aghniya hasanatan, bisa menjadi kesusahan. Maksudnya kalau meninggal orang kaya susah bagi kita apabila dia orang lain. Ini ada orang kaya, dermawan dia, suka berbagi dia, baik dia, santun, terus masjid rajin, sedekah rajin, bantu orang miskin rajin, pokoknya tidak begitu. Jadi kalau ada orang kaya macam itu meninggal, susah kita orang miskin. Kemana tempat pinjam duit lagi dah orang kaya meninggal? Kemana lagi tempat pinjam mobil anak saya kalau sakit kemana? Kemana lagi tempat saya mengadu kalau kesusahan ekonomi, kesusahan keuangan orang kaya ini susah. Tapi jangan cukup-cukup orang-orang kaya begitu. Bahaya orang. Biasanya orang terzolim ini kalau ada sadis-sadis. Orang kaya tinggal ya kan. Inna lillahi wa besok orang kaya meninggal. Apa jawaban? Alhamdulillah. Biarlah itu. Tidak ada manfaat itu. Kayu ini. Bukan innalillah, itu bisa berubah. Bisa jadi sama-sama yang punya di akhirat. Kenapa? Karena banyak perhitungan yang akan dihitung oleh Allah. Contoh, analoginya kayak gitu. Orang masuk minimarket, bawa anaknya, yang diambil cuma odol, berarti yang dibayar cuma odol ya. Tapi kalau orang kaya masuk minimarket, keranjang penuh, kalau begitu lewat kasih, kalau itu. Itu Bang, dan harus kebaikan. Perumpamaan masuk dalam itu, kalau dia tidak banyak membawa dosa, sikap dosanya berarti dosa sikap yang dia. Tapi kalau banyak dosa yang dibawa, berarti banyak yang dia itu tidak. Susah begitu. Yang ketiga, wa mautul fuqara, meninggalnya orang fakir miskin. Jadi kalau pensi orang itu bukan orang fakir meninggal. Inna lillahi telah wafat dalam kurang Allah sihat mungkin orang miskin. Apa jawabannya? Inna lillahi. Umum tidak tahu ya. Ada itu apa? Dia soalnya orang miskin juga. Nanti lain halnya kalau ada orang yang terakhir wa mautul fuqara, meninggalnya para pejabat zalim. Ya. Macam pemimpin itu zalimnya, tidak amanah dikasih jabatan tadi. Meninggal dia manusia. Itu doanya terburuk kali. Apalagi pemimpinnya dulu macam terindikasi segala palsu. Jasa palsu, program palsu, kadang-kadang palsu. Ada program sepeda, ribu sepeda palsu. Meninggal orang tadi itu umpama. Inna lillahi. Sama dengan jawabannya yang kedua tadi, orang kaya yang begitu disebut pemimpin zalim telah meninggal. Alhamdulillah. Wah, itu rantang semua. Atau memang penting ya. Kemudian dalam kitab yang disebut juga Inna awliya Allahi la yamutuna wa innama yantakiluna min darin ila darin kufra. Allah sesungguhnya yang meninggal itu apabila terjadi kepada awliya Allah, sesungguhnya dia itu bukan mati tapi berpindah dari kampung dunia ke kampung akhirat. Cuma pindah aja. Jasadnya dikubur, ruhnya tetap diangkat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang orang kan takut juga. Umur karena bingung kalau meninggal mati. Sebenarnya bukan itu yang ditakutkan.
Yang ditakutkan itu apabila meninggal tidak bawa amal. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Man dawara al-qamara bila zaidin faka'annama rakiba al-bahra bila safina." Siapa orang yang masuk ke lubang kubur tidak membawa bila zaidin amal lainnya, faka'annama rakiba al-bahra, diibaratkan dia akan menyebar lautan amat luas bila safina, tidak pakai amal. Jadi masuk yang kubur tidak bawa amal baik, seperti nyebrang lautan, tidak pakai apa. Berenang laut dari Bakahuni ke Mekah, nyebrang lautan sampai tidak akan sampai, tenggelam pasti. Maunya perang dari sudut awal ke sudut akhir jembatan Siratal Mustaqim, tidak bawa amal sampai ke surga. Nyebur duluan. Kata Allah Rasul itu harus bawa amalnya. Kemudian kata Allah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam yanqata 'amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u aw amalin salihin yad'u. Kalau anak cucu Adam meninggal, maka putuslah semua amal dunianya. Jadi putus amal beliau. Ya, apabila anak cucu Adam meninggal, putuslah semua amal dunia, kecuali 3 yang dia bawa: sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan kemudian sholat. Jadi maksudnya, seseorang meninggal, dia tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi bayar zakat, tidak bisa lagi bergaul mata dengan kita di pos update, tidak bisa lagi. Jadi kalau ada orang ini umpama siang tadi dikubur orang itu, sama-sama kita baca doa di kubur, begitu sholat isya atau dia hadir, macam mana reaksi kita? Begitu Allah, dia tiba, astagfirullah, hidup lagi, hidup sholat isya, kira-kira macam mana? Kaget gitu. Maka amalnya dunia tidak bisa lagi, sholat lagi sholat, puasa lagi sholat, ngomong dari seorang diri lagi itu, pokoknya putus. Yang ada begitu dia ketika sudah yang awal, ilmu bermanfaatnya kalau ada, anak soleh yang kalau yang selalu mendoakan. Waktu Rasulullah SAW berkulu hadi madladah, kau ya Rasulullah, wa hadi madladah, kau al-maut salasa. Jadi suatu ketika Rasulullah kumpul macam kita di satu majelis, dia ingatkan sahabatnya, ingatlah bahwa suatu saat nanti ada yang namanya pemutus kelezatan. Bahwa hidup kita tidak selamanya Pak di dunia ini. Dulu ada cerita pernah hidup raja hebat namanya Firaun, ini tidak ada lagi. Dulu pernah kita dengar cerita orang kaya raya yang kuncinya tidak bisa dibuat, dibawa oleh satu orang, bahkan dibawa oleh butuh banyak onta. Itu namanya, ini tidak ada lagi. Putus kelezatan dunia. Dulu ada yang namanya Abu Lahab, Abu Sufyan. Ya, ini tidak ada lagi Pak. Tinggal cerita semua. Jadi putus kelezatan dunia. Oleh apa? Kematian. Jadi tidak ada yang namanya dunia. Ya, tidak ada yang selama-lamanya tidak ada. Kita 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, sudah diganti lagi Pak generasi baru. Tidak ada lagi kita di sini. Ada yang jamin kira-kira besok kita ke sini? Tidak ada. Jangankan besok saja ke depan, tidak ada yang jamin kita ke sini. Jadi kata Rasulullah, memutus kelezatan itu adalah kematian. Jadi mati 3 kali. Setelah jadi kematian yang memutus kelezatan. Masalah. Macam mana supaya kita lebih mawas diri, introspeksi diri, menjalani hidup ini? Kata Rasulullah, kun fit dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil wa'udda nafsaka min ahlil kubur. Kata Rasulullah, seolah-olah jadilah kau pengembara di dunia ini. Jadi kita jadi pengembara sebentar aja di dunia. Kalau ibarat kita ke Jambi, kita mampir di Pau sebentar, maka betul kelanjutkan lagi perjalanan. Dunia ini sebentar, tempat persinggahan saja. Jadi orang penduduk langit itu melihat kita di Bapak Ibu.
Umur kita itu cuma 1,5 jam saja. Penduduk langit menengok kita cuma 1,5 jam. Sebentar. Jadi kata Rasulullah, jadilah seperti pengembara yang hanya mampir sebentar untuk minum dan itu lanjutkan perjalanan. Dan tidak perlu kita lakukan, tidak perlu bayo-yo kacau dari pagi sampai pagi tidur tidak lagi. Pokoknya makan dulu, tadi itu lemah aku. Stadium boleh membuat, tapi aku untuk membantu kan. Cuma itu enak kita. Biar kita sebentar dapat yang hasil banyak kita syukuri. Jabatan bisa. Cepat. Kemudian Rasulullah, "Idza matal 'alim bakat 'alaihi ahlus samawati wal ardh sab'ina yawma." Apabila ada menimpa kematian kepada orang alim, bakat 'alaihi ahlus samawati wal ardh, menangis semua penduduk langit dan bumi. Jadi kalau orang alim meninggal, orang berilmu, orang alim, langit dan segala penduduk dari atas itu nangis, bumi dan segala isinya menangis. Justru nangis. Berapa lama? Sab'ina yang 7 hari meninggal orang alim nangis. Macam mana cara mereka nangis? Dia saya tapi kata guru saya itu pernah bilang kalau saya meninggal, kalau tiba-tiba krimis jangan kaget. Mungkin itu maksud. Jadi langit itu bersedih, nangis. Tapi kita tak tahu. Makanya ketika orang meninggal dalam hadis sahih, "Idza wudi'atil janazah fahtamalaha ar-rijal 'ala a'naqihim." Wa in kana salihatun qaddimuni wa in kana ghayra salihatin ya wailaha aina tadhhabun. Ketika seseorang meninggal sudah disebut jenazah, kemudian malah rijal diangkat oleh budak-budak laki-laki yang kekal di atas tandu-tandu, diangkat dia. Fahtamalah rijal al-alim, apabila mereka solihatun, mereka itu berasal dari orang soleh, yang tinggalkan itu orang baik, orang alim, orang soleh. Dia itu berkata, ruhnya itu bicara. Apa bicara? Qaddimuni, cepat, ayo cepat bawa aku, cepat kuburkan aku rindu roh, cepat bawa aku. Cuma kita ada dalam bahasa di bawah lagi yang mendengar itu semua Allah kecil dua yang dia izinkan mendengar jin dan manusia. Selain itu dengarkan. Kalau andaikan manusia dan jin diizinkan oleh Allah mendengar, mau sami'ahu basa'id, seketika itu manusia akan pingsan mendengar cerita yang meninggal. Kalau cerita orang yang tidak soleh, maka ketika orang terjadi meninggal orang yang tidak soleh, orang yang tidak alim, orang yang buruk, orang yang maksiat kepada Allah, palinkan dengan soleh itu dia wailah ain ketahu. Dia berteriak, jangan bawa aku kubur, jangan kuburkan aku. Balik lagi. Biarkan aku sama istriku, biarkan aku sama anak. Jangan dikubur aku, tolong jangan dikubur aku. Berteriak. Kalau tidak, jangan mendekati kepada akhir kehidupan zaman. Kemudian, seperti saya bilang awal, kalau sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahzan li mautil 'aini fa huwa munafiqun qala sadasa." Jadi kalau ada orang meninggal tidak bersedih, berarti kita termasuk orang munafik. Tidak bersedih ketika mendengar pengumuman ulama meninggal.
tidak berbelasungkawa gitu, tidak bersedih gitu, tidak respect hati kita udah ditinggal, tidak ada responnya Pak, seolah-olah biasa gitu. Munafik, termasuk munafik. Jadi kalau dulu ada Ustaz Arifin Ilham meninggal, macam mana Pak meninggal? Dia senyum, seperti orang senyum malam hidup gitu. Ya, jadi saya meninggal, senyum. Siapa lagi? Ya bangun meninggal, senyum Pak. Pengen kan kita dikasih senyum? Maka dari inilah kita biasakan senyum Pak. Jangan cemberut terus. Karena ketika orang meninggal cemberut, wahyu. Orang meninggal ditutupi dengan kain putih di ruang tengah. Ada orang takziah. Kan orang meninggal ditengok kan? Ditengok wajah, kenangan terakhir tengok wajah. Kalau dia tersenyum, apa ucapan kita? Subhanallah. Senyum, karena dia usah bukan kecil. Lain cerita kalau orang menganggap kita dibuka melotot, atau dia melotot, mulut mangkuk, hidung nggak pindah ke rumah sebelah. Kamu tensi. Astagfirullahaladzim. Aku kesapu. Dia memang kalau melihat orang itu baik dan tidak baik di dalam hidup, ketika hidup ketika syarakat. Jadi kalau dia baik, contoh dan gambaran lain itu nanti. Maka tadi Allah, kalau ada orang yang mungkin tiap hari yang bermaksiat kepada Allah, asal ada jemuran yang lambat angkat, malah bilang. Ada sawit lambat panen, besok bilang. Ada gas numpul karena dia bilang. Ketahuan yang malingnya orang itu lah di desa di kampung. Tiap hari ngekek botol terus, kayak botol cekek terus. Asal dia minum disimpan minumnya. Dia ketemu minum simpang penno juga. Dia duduk buka masjid di tengah jalan penuh. Ninggal ya, diumumkan ninggal. Apa reaksi? Bapak-bapak muda ibu yang resah itu kan? Semangat pun mengumumkan. Yang mengumumkan kok karena yang ninggal itu orang jalan. Semangat betul. Bahkan suaranya keluar. Enak. Wah semangat betul. Orang jahat lebih itu. Inna Allah sudah mati. Wah, disebut orang ini. Apa yang kenal di luar sana? Alhamdulillah. Wah, serentak ke 600 kakak di kampung itu serentak. Alhamdulillah. Berkurang. Bahaya. Di dunia ini ada makan terbaik. Kemana bisa bersih? Kemudian ini berikutnya Allah SWT. Idza matal mayyitu taqulul malaikatu ma qaddam. Kalau ada orang meninggal, diumumkan meninggal, terus malaikat itu berbicara, ngobrol. Malaikat itu ngobrol satu dengan yang lain itu ngobrol. Apa kata malaikat? Ma qaddam. Ketika ada orang meninggal, malaikat itu ngomong sama dia, apa kira-kira yang bawa orang lain mati menghadap Allah Ta'ala? Ya mati, Allah Ta'ala saling ngomong. Kata malaikat yang sebelumnya, boleh aku baik, soleh, rajin di masjid, rajin sedekah. Aku tengok catatan ini bukan nanti, aku tengok catatan bagus. Wah, malaikat ini ngobrol, dia ngomong. Bagus, Allah apa banyak? Wah, itu aman. Tapi kalau sempat Allah apa dia itu mereka mati dan Allah apa nekat berlaku. Kata mereka satu yang bunda itu ditunggu mereka tetangga dipukul orang. Gak dihidupkan ya itu lagi mesti mereka tetangga. Apa nanti musuh ya? Apa ya kan? Mereka tadi ngomong. Jadi kalau ada orang meninggal, mereka ngobrolin kita, ngobrolin orang meninggal.
lagi apa misalnya? Rumpi ya orang, rumpi orang ini kan. Bawa apa yang jadi bekal itu? Nah pergi ke Jawa dan bawa set. Apa kata PRT? Bawa aku dan ke Jawa. Set tak bawa. Bekal bawa mobil nanti sepeda ini. Kalau kaki itu jauh. Ini kan hilo. Keluar itu. Hilo PRT. Hilo kan. Nah ke Jawa dan bawa set kan jalan kaki. Macam mana dia berada di laut? Ada yang lain itu lagi. Keluar. Tapi lain hal dengan manusia, kalau ada orang tetangga meninggal, manusia itu persepsinya. Kalau malaikat tadi bilang bahwa boleh, kalau manusia tidak tertentu, wayangurun nafis maafkanlah. Apa manusia? Alhamdulillah, nampaknya kita bakal kebagian atau orang meninggal. Apa badan yang tinggal sepeda boleh? Wah, mudah-mudahan diperkawasan. Bajunya kayak gini, mudah-mudahan dapat kita Pak Hamzah, Pak Jalan, mudah-mudahan dapat baju yang banyak ditinggal hidup sambil emas, motor banyak, mobil banyak, rumah gedang, ini gedang, tinggal ini tinggal habis orang ini bukan yang didoakan, malah dia berharap diberi sesuatu dari harta peninggalan orang meninggal. Ada manusia. Kebanyakan itu berharap dibagi, berharap hartanya itu diberikan kepada seseorang atau dibagi kepada seseorang. Tapi kalau malaikat tidak, bawa amal dan kasihannya manusia. Kalau dia bawa amal, kalau tidak ya Allah sedikit itu malaikat. Kalau manusia mudah-mudahan bininya jadi jodoh aku. Tunggunya 4 bulan 10 hari bisa cari habis. Bapak pernah dengar tinggal istri asraf? Bisa nama istri asraf? BCL, Bunga Citra Lestari. Masih cantik, RTA, masih umur 27 tahun, kan? Banyak yang berharap tunggu loh saya selesai. Biar pulang, kan? Dan tinggal sama laki yang meninggal, kan? Banyak yang ngincar gini, saya cantik, artis kuno, kan? Jadi itu kajian kita. Maka dalam kitab Nasaih Hebat itu kan disebut begini, ya Allah kata Ustaz untuk Muslim itu bab awal aja tak kacau. Ya, bab awal kan kita ini. Saya di zaman ada ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fa yaqtadihum Allah salat bi salasi bayan, bahwa akan datang suatu hari nanti, satu zaman nanti yang menimpa umat Rasulullah. Yafirruna minal ulama, banyak orang yang meninggalkan ulama wal fuqaha dan ahli fikih. Fa yaqtadihum Allah bi salasi bayan, maka ketika mereka meninggalkan ulama, jauh dari ulama, jauh dari agama, jauh dari ajaran Rasulullah, jauh dari ajaran agama yang dibawa Rasulullah SAW, fayaqtadiyahumullahu bisalasi, Allah akan turunkan 3 musibah besar. Musibah besar. Kalau miskin dan musibah. Kalau miskin dan musibah. Meninggalnya seseorang yang mungkin terdekat kita saudara, bukan musibah. Bahkan mungkin kiamat itu bukan musibah. Apa musibah besar itu kata Rasulullah? Yang pertama yarfa'ullahu al-barakah min kasbihim, Allah cabut keberkahan di atas bumi. Kalau kerja siang malam, rasul-rasul tak ada manfaat harta itu, itu musibah besar. Lama kumpul saya dari umur 20 tahun sampai umur 45 tahun, lalu sekitar 1,2 miliar. Begitu nak diambil, dirambut orang, hilang, cabut, bisa saja. Dan kalau 1,2 miliar yang kita punya tadi habis kita kemana? Ke situ kita, ke sini kita tahu habis, cabut. Wasariyatu yusallatullah ta'ala alaihim sultanan zalimah.
Allah yang kedua akan kirimkan, yang kedua Allah akan kirimkan pemimpin zalim di tengah-tengah mereka. Yang tadi saya bilang, pemimpin zalim. Jadi kalau ada pemimpin zalim dikasih amanah jabatan, dia ada amanah, itu kan. Nipu beda. Dikirim bansos dari kelurahan tak sampai, dibagi gas, kompor gas, tidak ada. Pakai surat palsu. Kalau inayah, kalau kata inayah kita kata sakit. Kalau inayah, Ustaz inayah bilang makmum dan bukan kata inayah, tidak ada saja. Yang ketiga ulama kata Rasulullah, wasalisatu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Nah, yang ketiga besar. Musibah besar kalau keluar dari dunia ini mati kita Pak, tidak bawa iman. Kadang-kadang berkaitan iman ini Rusia. Kadang-kadang iman ini mesti mempengaruhi kepada hidup kita. Kadang-kadang ya macam mana aku bisa dapat, aku ni orang bodoh, tak sekolah, ya Allah. Macam mana aku bisa jalani hidup ini? Aku tak punya pengalaman hidup. Seolah-olah tidak ada Allah yang maha kaya yang memiliki semua ciptaannya. Kadang-kadang khawatir cuma anak dan bisa makan, macam mana anak bisa sekolah. Bapak Ibu, kita bisa berturut kepada alam, kepada hewan, kepada alam. Bapak Ibu tahu ayam kalau bertelur apa? Letas dia boleh. Dari sawah yang dari makan. Ada ayam risau dari makan. Sekolah ada SD anak ayam. Apa nih? Masih makan anaknya boleh. Itu yang punya iman, punya Allah. Masa khawatir? Kadang-kadang lemahnya iman dan mempengaruhi kepada kualitas ibadah kita. Keyakinan kita itu kurang mantap kalau cukup sekian Pak. Sebelum ditutup ada nakanya, sebelum ada cepat begitu. Pas, alhamdulillah, gawe saya dari demikian yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selanjutnya kalau salah selanjutnya salam di video beribu bermanfaat dari budaya. Assalamualaikum.